Pertandingan kedua AFF 2024 telah selesai pada Rabu dan Kamis 11 dan 12 Desember 2024. Dari 4 laga yang berlangsung, tidak ada hasil pertandingan yang boleh disebut mencolok terjadi. Satu-satunya yang boleh dibilang menarik perhatian adalah langkah terseok-seok King Indo yang ditahan imbang Laos di Stadion Manahan Solo, kandang Indonesia. Sobat Sport 62, di konten ini kita akan bahas hasil pertandingan kedua AFF 2024 dan jadwal pertandingan ketiga yang akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu 14 hingga 15 Desember 2024. Sebelum mulai, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Masih ingat cara subscribe kan? Yuk gas subscribe dulu. 1, 2, 3, mari kita mulai. Singapura yang bermain di kandang mampu mengungguli Kamboja dengan skor tipis 2-1. Kedua tim ini memang sejatinya sama-sama tidak diunggulkan pada event kali ini. Negara yang pernah meraih 4 trofi AFF ini terlihat stagnan perkembangan sepak bolanya bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Jadi, hasil 2-1 bagi Singapura boleh dibilang cukup baik mengingat ini adalah pertandingan pertama mereka. Bertindak sebagai tuan rumah, sebenarnya Singapura cukup kewalahan menghadapi tim tamu. Statistik menunjukkan Kamboja berhasil melesakkan 18 tembakan, di mana 7 diantaranya mengarah ke gawang. Berbanding 5 tembakan Singapura dengan 3 yang mengarah ke gawang. Singapura juga kalah dalam penguasaan bola yang hanya 46% dibanding Kamboja 54%. Singapura berhasil membuat 354 operan dengan akurasi 74%, yang lagi-lagi masih kalah dibanding Kamboja dengan 397 operan dan akurasi 80%. Boleh dibilang, efektivitas permainan dan keberuntunganlah yang membuat Singapura mampu mengamankan 3 poin kandang mereka. Dengan hasil ini, Singapura dan Myanmar berturut-turut menempati posisi 3 dan 4 klasemen sementara grup A, yang tentu saja belum bisa dibilang aman untuk dapat lolos dari fase grup. Masih dari grup A, pertandingan lainnya mempertemukan tuan rumah Malaysia dengan tamunya Timor Leste. Meskipun tampil dominan dari awal laga, Harimau Malaya hanya berhasil menang tipis dari Lafai, julukan bagi tim nasional Timor Leste. 3 gol Malaysia dicetak oleh Syafiq Ahmad pada menit 37 dan brace dari Paulo Yosu di menit 70 dan 83. Timor Leste mengejutkan publik tuan rumah dengan gol cepat di injury time babak pertama, yaitu di menit 45+1 oleh Olagar Javier dan menit 45+3 oleh João Pedro da Silva Freitas. Dalam pertandingan ini, Malaysia sejatinya berhasil melepaskan 27 tembakan dengan 9 diantaranya mengarah ke gawang. Ini jauh sekali bila dibanding Timor Leste yang hanya membukukan 7 tembakan dan 2 diantaranya mengarah ke gawang. Timor Leste hanya mengemas 27% ball possession dan menunjukkan bagaimana dominasi tuan rumah sepanjang pertandingan dengan 73% penguasaan bolanya. Dengan hasil ini, Malaysia berada di puncak klasemen grup A dengan 4 poin, menggeser Thailand yang baru mengemas 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Timor Leste masih betah di dasar klasemen tanpa berhasil mengumpulkan 1 poin pun dari 2 laga yang telah mereka mainkan. Lanjut ke Filipina dan Myanmar dari grup B yang juga harus berbagi poin dengan akhir laga 1-1 di kandang Filipina. The Azkals yang memainkan laga home sejatinya mampu tampil dominan dengan 62% penguasaan bola, membukukan 23 tembakan dan 8 diantaranya on target. Cukup jomplang dengan rekor Myanmar yang melesakkan 8 tembakan dengan 4 diantaranya on target. Kedisiplinan pemain Myanmar dalam bertahan dan melakukan serangan balik berbuah hasil di menit 25, di mana Maung Maung Luin berhasil membobol gawang tuan rumah. Gol penyeimbang baru didapat pada menit ke-72 lewat eksekusi penalti Bjorn Martin Christensen.
Dengan hasil ini, Filipina dan Myanmar menduduki posisi 3 dan 4 sementara grup B. Hal yang cukup mengejutkan dari grup B adalah gagalnya tuan rumah Indonesia mengamankan poin penuh saat menjamu Laos pada pertandingan kedua kali ini. Laos yang dianggap tim underdog ini diprediksi akan jadi bulan-bulanan Garuda. Apalagi mereka datang dengan status tim tamu. Publik Nusantara dikejutkan dengan gol Paul Sombon Panyaifong di menit ke-9 dengan sepakan ke sudut kiri gawang Dava Fasha. King Indo bereaksi dengan agresif menyerang Laos. Aksi individual Marcelino Ferdinand yang menusuk dari sisi kiri lapangan merepotkan pemain bertahan Laos. Upaya umpan silangnya gagal, namun berhasil membuat kemelut di depan gawang hingga Kadek Arel mampu meraih bola dan melakukan sontekan untuk membobol gawang Laos. Skor 1-1 tidak bertahan lama, karena semenit kemudian penonton kembali dikejutkan dengan serangan balik cepat yang berujung gol dari Patana Pomatep di menit ke-13. Indonesia tampak kesulitan menghadapi pola permainan Laos dengan defensive footballnya. Agresivitas timnas Indonesia berbuah gol kedua lewat tandukan sang kapten Muhammad Ferrari yang berhasil menyambut umpan lemparan cantik Pratama Arhan. Skor 2-2 bertahan hingga babak pertama usai. Sobat Sport 62, sejak awal menit babak kedua dimulai, timnas terus berupaya membongkar pola permainan negatif football ala Laos. Puluhan menit berjalan, kedudukan sama kuat tidak berubah. Di tengah lelah dan frustasi, Marcelino Ferdinand harus menerima kartu kuning kedua yang membuatnya harus mandi lebih dulu pada menit ke-69. Kalah jumlah pemain, sejatinya timnas sempat memberi harapan lagi-lagi lewat gol Muhammad Ferrari di menit ke-72. Sayangnya lagi, di menit 77, Peter Pantapong membuka harapan 3 poin kandang Indonesia. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 3-3 tidak berubah. Dengan kondisi ini, Indonesia berada di puncak klasemen sementara dengan 4 poin, mengungguli calon lawan di 15 Desember nanti, yaitu Vietnam yang mengemas 3 poin dari 1 laga. Sementara Laos tetap berada di dasar klasemen dengan 1 poin yang mereka curi di Stadion Manahan Solo. Sobat Sport 62, tersisa 2 pertandingan lagi bagi Indonesia dan tim-tim lain untuk menentukan siapa yang akan lolos dari fase grup. Hasil yang dikemas oleh timnas dari 2 pertandingan tentu saja belum bisa disebut aman, mengingat selanjutnya akan bertemu tim kuat Vietnam. Laga terakhir melawan Filipina juga tidak bisa dianggap enteng jika melihat performa 2 pertandingan yang sudah dilakoni. Timnas perlu ekstra hati-hati dan juga tentunya strategi jitu dari Coach Sintayong. Bagaimana dengan jadwal pertandingan ketiga Piala AFF 2024? Berikut kami sajikan untuk kamu penggemar sepak bola. Di grup A pada Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan ada duel antara Timor Leste dengan Singapura. 2 kekalahan beruntun yang dialami oleh pasukan Timor Leste tentu saja akan menjadi motivasi besar bagi tim Lavaik untuk memastikan 3 poin kandang. Masih ada peluang bagi Timor Leste untuk mengunci posisi runner-up dengan syarat bisa menyapu bersih kemenangan melawan Singapura dan Kamboja. Hal ini mengingat laga selanjutnya di grup A mempertemukan Thailand dan Malaysia. Sementara itu di grup B pada hari berikutnya, yaitu Minggu 15 Desember 2024, pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada laga antara Laos dan Filipina, dengan Laos bertindak sebagai tuan rumah. Kedua tim ini sama-sama mengantongi 1 poin. Bedanya, Filipina baru melakoni 1 pertandingan, sementara Laos sudah 2 pertandingan. Filipina tentu masih berada di jalur yang memungkinkan untuk merebut 1 tiket semifinal. Karenanya tentu akan sangat masuk akal jika mereka menargetkan kemenangan. Pada laga lainnya akan tersaji di pukul 20.00, Garuda menantang Golden Star Warrior di kandang Vietnam. Merujuk pada performa di 2 pertandingan sebelumnya, sulit bagi Garuda akan mampu berbicara banyak ketika bertemu Vietnam. Sobat Sport 62, bagaimana menurutmu tentang pertandingan ketiga nanti?
Akankah ada kejutan-kejutan atau akan berjalan sesuai bacaan banyak pengamat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di konten selanjutnya.